Baik, berikutnya poin kedua yaitu kita akan belajar mad. Apa itu mad? Memanjangkan suara ya pada harokat kasroh ya. Kalau di tahap 3 kalau di tahap 4 itu belajar mad pada harokat fathah. Kalau ini belajar mad memanjangkan suara pada harokat kasroh. Kapan harokat kasroh dibaca panjang? Jika harokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun ya. Jika harokat kasroh bertemu huruf ya sukun, maka tempo suara memanjang. Kalau tadi kan misalkan fariha, kan nggak di fari ri, nah di ri nya nggak ada harokat, nggak ada huruf ya sukun, maka dia dibaca normal satu ketukan fariha. Nah kalau di depan kasrohnya ada ya sukun, jadi kasrohnya bertemu dengan ya sukun, maka tempo suaranya panjang. Nah seperti ini dia. Ini ya sukun ya. Kalau di mushaf Madinah itu huruf mad biasanya tidak ada tanda sukunnya karena memang iyanya nggak dibaca gitu. Maksudnya nggak dibaca nggak dibaca dari was tulisan kan, iya makronya dari ya lewat saja lah pembahasan itu mah. Kita kembali fokus kapan kasroh dibaca panjang, yaitu saat di depan kasroh ini ada iyanya. Kasroh bertemu dengan iya. Kasroh bertemu dengan iya. Contoh qila. Kalau nggak ada iya ini dibaca qila. Nah kalau ada iya, ya sukun ya, kalau di mushaf Indonesia pasti ada tanda sukunnya. Maka kasrohnya jadi dibaca dua ketukan. Kalau nggak ada iya, qila. Nah, kalau ada iyanya, sikinya ini jadi dua ketukan. Qila. Kayak gitu ya, bisa difahami. Mudah-mudahan bisa difahami lah. Nah, ini ya sukun posisinya di tengah kata ya. Nah ini di akhir kata nih ya sukunnya. Setelah kasroh ada iya nih, walaupun tidak ada titiknya ya. Biasa kalau di mushaf Madinah itu tidak ada titiknya dia. Bani dibaca gitu. Kalau nggak ada iyanya, bani gitu. Bani. Kalau ada titiknya berarti ni-nya ini jadi dua ketukan. Bani kayak gitu ya. Nah sama ini juga. Ini mah nyambung ya, iya di akhirnya teh dengan huruf sebelumnya. Kalau ini dia terpisah. Nah, sama ini juga. Di-nya dibaca panjang. Ibadi kayak gitu. Ibadi bisa dipahami ya. Mudah-mudahan lah bisa dipahami insyaallah. Oke, coba kita praktek di dua kalimat berikut. Bagaimana ini cara bacanya? Yo, praktek. Oke, kita mulai ya. Sudah dicoba? Apakah bacaannya betul atau salah? Ayo kita mulai membaca. Bacaannya adalah yang ini panjang nih, karena kita sudah belajar di 4 tahap sebelumnya. Nah, ada 2 kasroh. Mana nih kasroh yang panjang? Oh, yang ain, betul. Karena kenapa? Karena ada iya sukun ya. Sesuai dengan kaidah yang di atas nih. Jika kasrohnya bertemu iya sukun, maka dia panjang. Kita baca khosyi'ina kayak gitu. Jangan si-nya yang dipanjangkan ya. Khosyi, jangan. Khosyi'ina. Perhatikan juga huruf-hurufnya. Ini shin besar. Khosyi'ina. Jadi ini kho 2 ketukan, i 2 ketukan. Khosyi'ina kayak gitu. Oke, yang berikutnya. Di sini ada kasroh 3 nih. Mana yang harus dibaca panjang? Oke, sudah mulai nyambung ya. Fi ji diha. Kenapa langsung diha nggak diha? Betul, karena tidak ada iya setelah kasrohnya ya. Di depan kasrohnya nggak ada iya. Beda dengan 2 kasroh sebelumnya, fi dengan ji. Baca sekali lagi.
fi jidiha. Oke. Berikutnya, ciri kasroh yang dibaca panjang pada hak domir. Kalau di tahap 4 itu ciri fathah bukan ciri fathah ya, kalau di tahap yang 4 mah lebih kepada ciri fathah yang dibaca panjang ya, yang lain gitu. Yaitu fathahnya berdiri. Ini ada fathah berdiri. Nah, kalau ini kita akan menemukan ciri kasroh yang dibaca panjang pada ha domir. Ciri kasroh yang dibaca panjang pada ha domir. Apa itu? Nah, ha domir tuh yang kayak gini ya. Nih. Hi. Kalau di doma hu. Nah, ini ha domir. Ha domir teh kata ganti. Kalau diterjemahnya biasanya miliknya gitu. Lahu, miliknya gitu. Terus apa lagi? Fihi, di dalamnya. Terus apa lagi? Bihi, dengannya. Nya itu kata ganti. Namanya hak domir. Nah, kasroh yang dibaca panjang di dalam hak domir. Nah, ini cirinya teh di mushaf standar, mushaf Rosem Usmani standar Madinah itu ada iya-nya. Di depan kasroh ada iya. Bentuk iya-nya lain ya tuh. Dari yang normal kayak gini bentuknya ya. Maka kalau setelah kasroh di hak domir ini ada iya seperti ini, maka dibaca panjang juga. Contoh, bibalighihi, 2 harokat ya ininya nih, hi-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kasroh. Apakah keempat-empatnya panjang? Tidak. Kita melihat kaidah yang tadi telah kita bahas. Nah, di sini kasroh yang dibaca panjang hanya hi saja, karena ini tadi sesuai kaidah ini. Kasroh bertemu dengan iya-nya. Bibalighihi, kayak gitu. Yang bawah mitsaqihi. Ini mi termasuk kasroh yang dibaca panjang, dibaca mad. Mitsaqihi. Kemudian contoh berikutnya. Nah, seperti ini ya. Ini dibaca panjang nih. Hadhihi. Oke. Berikutnya ibadihi. Berikutnya. Nah, kalau di mushaf standar Indonesia ya, mushaf Indonesia, nah yang seperti ini cirinya. Jadi kasrohnya berdiri dia kalau di mushaf Indonesia. Kalau ada hak domir, kalau ada kasroh di hak domir yang kasrohnya itu berdiri, maka dia sama seperti ini, bacanya panjang ya. Hi, misalkan bibalighihi, kalau di mushaf Indonesia ini kasrohnya berdiri dan tidak ada tanda atau tidak ada tambahan huruf iya di depannya seperti ini ya. Nah, tapi penulisannya seperti ini. Oke, langsung saja. Kita akan praktek atau latihan di Iqra ya. Ini Iqra yang kita gunakan adalah Iqra remaja dan dewasa, halaman 20 sampai 22. Ini saya langsung ambil contoh yang tes subsumatifnya aja di halaman 22 ya. Baik, kita akan membaca. Mulai. Kirama fisali khiyama shiqaqi. Ini tebal ya, harus tebal. Shiqaqi ya. Qanitati wa ma hiya abidati. Kita belum menemukan kasroh yang dibaca panjang di sini nih, di 2 baris pertama ini. Syati'aha, hafidho, sakhito, tebalkan to-nya. Sakhito, ghasiqo, gho dan ko tebal. Nadhiro, lijama,
lijama, falaqi, iqaba, azabi, hadiya, na'ima, zahira, batina. Oke, ini bacanya gimana? Latifa. Salah ya. Lihat, kasroh di to, depannya ada apa? Oke, ada iya, berarti panjang dia, 2 harokat. Latifa, kayak gitu ya. Latifa. Ini juga khabiro, hafizati, bibani, syafaati. Oke, ini baca nih. Oke. Langsung baqaihi. Nah, ini hi-nya panjang karena depannya ada ya ya. Ada ya. Setelah hak domir ini, hak domir kasroh ini ada ya. Kalau di mushaf Indonesia ini kasrohnya berdiri dan ini enggak ada. Maqami. Lanjut. Idza qada ibadihi rawasiya. Lanjut. Bibalighihi. Nah, silakan ini dibaca ya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi bagi yang belum menyimak ya, supaya nyambung ini mah pembahasannya, supaya nyambung. Sebelum menyimak tahap 5 ini silahkan disimak mumpung masih sedikit ya, mumpung masih diet lah kalau bahasa Sundanya mah. Baru tahap 1, 2, 3 dan 4 dan ini kita sedang lanjut ke pembahasan 5. Silahkan dipelajari baik-baik bagi kita yang ingin lancar membaca Al-Qur'an mulai dari nol pembelajarannya ya. Ini saya berikan edukasinya, silakan dipelajari dengan baik, disimak. Kalau perlu diulang-ulang ya, supaya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan video-video ini, konten-konten ini wasilah gitu sebagai untuk membantu pembelajaran kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.